Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, mari kita berdoa mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini ada kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Allah Roh Kudus untuk mengerti dan melakukan firman ini dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita terdapat dalam Kejadian pasal 12, melanjutkan perenungan yang lalu-lalu. Ayat 10, Kejadian 12 ayat 10 sampai dengan 20, tetapi kita hanya membacakan ayat yang ke-17. Abram di Mesir, ya. Ayat 17, tetapi Tuhan menimpahkan tula yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Ya. Oleh karena kelaparan makin hebat di tanah Kanaan, tepatnya di sekitaran daerah Negeb, yaitu daerah selatan dan barat laut dan barat di Laut Mati, antara Kanaan, Sinai dan Mesir. Jadi di situ terjadi kelaparan yang hebat pada waktu itu, maka Abram ke Mesir untuk mendapatkan bahan makanan di sana. Karena Mesir pada zaman Abram adalah merupakan negara yang adidaya di timur dekat kuno yang berperan penting juga dalam sejarah bangsa Israel. Saat mau memasuki Mesir, Abram katakan kepada istrinya Sarah, "Memang saya tahu bahwa kamu adalah perempuan yang cantik parasnya. Jadi kalau orang Mesir melihat kamu, mereka akan berkata, itu istrinya. Dan mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup." Ya, ini pikir Abram ya. Maka perintah Abram kepada Sarah adalah bahwa katakan, kamu adalah adikku. Maka Firaun menyambut baik-baik Abram karena Firaun menginginkan perempuan itu, yaitu Sarai istri Abram. Dan Abram mendapatkan kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta, dan juga perak dan emas. Dan dia menjadi sangat kaya. Itu dilanjutkan dalam pasal 13 ayat 2. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Dalam bagian ini, Abram melakukan kesalahan yang besar. Ya, tetapi kita melihat proteksi atau penjagaan Tuhan kepada Abram dan istrinya. Karena mereka adalah pribadi, keluarga yang dipanggil, dipersiapkan untuk menjadi alat berkat bagi banyak bangsa. Ya, kita melihat bahwa Tuhan menimpahkan tula atau hukuman atau semacam penyakit yang sangat hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya. Karena siapa? Karena Sarai yang adalah istri Abram itu. Kita lihat dalam ayat 17 ya. Nanti Bapak Ibu silakan baca secara lengkap. Pasal 12 ayat 10 sampai dengan 20. Akhirnya Firaun melepaskan istri Abram dan memerintahkan kepada orang-orangnya untuk mengantarkan Abram beserta dengan istrinya pergi dari Mesir. Kesimpulannya adalah janji Allah untuk memberkati Abram serta menyertai dia dengan berkata, orang yang memberkati engkau akan diberkati. Orang yang mengutuk engkau akan dikutuk oleh Tuhan. Dalam Kejadian 12 ayat 3a. Itu betul-betul terjadi dan dialami sendiri oleh Abram. Di mana Allah menjaga dan menyertai Abram serta istrinya dari tangan Firaun. Ya, sekali lagi. Di mana Allah menjaga, Allah menyertai Abram serta istrinya dari tangan Firaun. Maka Allah yang sama pula akan menjaga, akan memproteksi
serta memelihara setiap orang yang beriman sama seperti Abraham yang beriman kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi, ya, jangan takut. Ya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami belajar dari peristiwa Abraham di Mesir bahwa Tuhan memproteksi, memberkati dia. Siapa yang memberkati dia diberkati Tuhan. Siapa mengutuk dia berbuat jahat akan mendapat hukuman dari Tuhan. Dan kami melihat bahwa Tuhan begitu luar biasa memelihara Abraham dan istrinya Sarai, keluarga ini, untuk memenuhi tujuan Tuhan. Maka kami boleh melihat dan percaya bahwa demikian Allah memproteksi Abraham dan istrinya dari tangan Firaun. Kami juga percaya bahwa kami sebagai orang percaya yang mewarisi iman Abraham akan diproteksi, dipelihara, dijaga oleh Tuhan dalam berbagai situasi dan kondisi. Kami percaya, tolong kami Tuhan supaya kami memiliki iman seperti Abraham yang terus percaya atas pemeliharaan Tuhan tiap-tiap detik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.